Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar. Anak-anak, materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu organ peredaran darah manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu ada 2. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian organ peredaran darah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan contoh gangguan organ peredaran darah manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu bertanya dulu, apakah ada yang tahu apa itu peredaran darah? Pasti anak-anak belum tahu ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu peredaran darah. Nah, anak-anak, peredaran darah adalah mengalirnya darah dalam tubuh kita. Sistem peredaran darah dalam tubuh kita terbagi atas 2, yaitu peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Nah, yang dikatakan peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan sistem peredaran darah besar yaitu darah mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar. Selain sistem peredaran darah dalam tubuh kita, terdapat juga organ peredaran darah manusia. Adapun organ peredaran darah manusia ada 3 ya, yaitu pertama jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut sebagai arteri, sedangkan pembuluh balik disebut vena. Organ peredaran darah manusia yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Anak-anak, apabila ketiga organ peredaran darah manusia tidak dijaga dengan baik, apa yang akan terjadi? Betul sekali, kita akan mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Selain itu, gangguan peredaran darah manusia yaitu anemia atau disebut kekurangan darah. Anemia disebabkan oleh rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb
disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Kemudian, gangguan organ peredaran manusia yang ketiga yaitu tekanan darah rendah atau biasa disebut hipotensi. Tekanan darah rendah disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah yang disebabkan oleh kehamilan, konsumsi obat-obatan tertentu, ketidakseimbangan hormon, dehidrasi, infeksi, pendarahan, dan lain-lain. Kemudian, gangguan organ peredaran darah yaitu kanker darah atau disebut leukemia. Disebabkan oleh sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Yang terakhir, jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Supaya kita tidak mengalami kelima gangguan organ peredaran darah itu, maka kita harus menjaga organ peredaran darah kita ya anak-anak. Nah, bagaimana cara menjaga organ peredaran kita? Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat. Yang kedua, mengurangi makan makanan berlemak. Yang ketiga, kita harus rajin berolahraga. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol. Jadi, anak-anak, kita harus membiasakan menjaga kesehatan kita. Ya. Semua yang bisa mengganggu organ peredaran darah kita, kita harus menghindarinya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Iya, bisa ya. Jadi anak-anakku tidak mengalami gangguan pada organ peredaran. Anak-anakku harus hidup sehat. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang organ peredaran darah manusia. Ibu harap semoga anak-anakku dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya yang lebih menarik lagi. Nah, Ibu harapkan kepada anakku tetap selalu menjaga kesehatan dengan cara rajin berolahraga dan menghindari makanan-makanan yang bisa mengganggu organ peredaran darah dalam tubuh kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.